Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat mahasiswa-mahasiswi dimanapun kalian berada ya. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama tentang asuhan keperawatan pada ibu postpartum atau ibu nifas ya. Jadi kenapa ini saya beri gambar ada seorang bayi dari Tuhan ya. Jadi ini adalah sebuah titipan sebenarnya ya, titipan dan dambaan bagi semua orang tua pastinya ya. Baik, untuk pengertian masa nifas atau kita sebut dengan purpurium adalah masa setelah plasenta lahir dan berakhir ketika alat-alat kandungan kembali seperti keadaan sebelum hamil ya. Jadi kira-kira ada 6 minggu atau 40 hari. Tapi jangan berharap akan kembali seperti saat sebelum kita menikah ya. Untuk badan kita ya pasti tidak akan mungkin ya. Nah, tujuannya sendiri untuk apa kita melakukan asuhan nifas ini ya. Jadi yang pertama untuk menjaga kesehatan ibu dan bayi ya, baik fisik maupun psikologis. Jadi tidak hanya secara fisik saja ya, tapi secara psikologis kita wajib untuk menjaga kesehatan ibu dan bayi. Kemudian melaksanakan screening yang komprehensif ya, jadi mendeteksi masalah, mengobati atau merujuk bila terjadi komplikasi pada ibu atau bayi. Kemudian mendukung dan memperkuat keyakinan diri ibu dan melaksanakan peran sebagai ibu dalam situasi keluarga ya, kaitannya dengan adaptasi psikologisnya. Dan kemudian adalah memberikan pendidikan kesehatan tentang perawatan kesehatan diri, kemudian dari nutrisinya. Jadi kira-kira setelah melahirkan nutrisi apa saja yang akan dikonsumsi ya, atau mungkin pos SC ya, jadi nutrisi apa yang pas supaya jaringannya bisa menyatu dengan sempurna ya. Kemudian ada penkes tentang KB, menyusui dan pemberian imunisasi. Nah, ini ada penentuan waktu pelaksanaan asuhan masa nifas ya, ada 6-8 jam, 6 hari, 2 minggu ataupun 6 minggu setelah persalinan. Untuk 6-8 jam pasca persalinan ya. Di sini yang pertama adalah mencegah perdarahan masa nifas karena atonia ya. Jadi atonia di sini adalah kondisi rahim gagal untuk berkontraksi ketika bayi sudah lahir. Jadi akan terjadi perdarahan hebat ya. Kita tahu bahwa perdarahan itu jumlahnya adalah lebih dari 500 mili ya, bahkan ada yang 1000 mili itu ya, karena penyebabnya adalah kontraksi yang gagal tadi ya. Kemudian mendeteksi dan merawat penyebab lain perdarahan. Jika terjadi perdarahan pastinya akan resiko shock hipovolemik ya, pastinya harus dirujuk ya. Kemudian pemberian ASI awal. Jadi kaitannya adalah untuk status gizi si anaknya ya, atau si bayi itu. ASI yang pertama keluar namanya adalah kolostrum ya. Jadi kolostrum ini mengandung antibodi ya, atau sel darah putih untuk mencegah dari infeksi ataupun terjadi alergi. Jadi sangat penting untuk dianjurkan seorang ibu untuk ASI eksklusif ya. Kemudian melakukan bonding attachment ya. Jadi bonding attachment di sini adalah kontak kulit antara ibu dan bayi pada menit pertama sampai beberapa jam setelah bayi lahir ya. Dan ada menjaga bayi tetap sehat dan mencegah hipotermi. Kemudian jika petugas kesehatan melakukan persalinan, petugas kesehatan tersebut harus tinggal dengan ibu untuk 2 jam pertama setelah lahir. Jadi ketika nanti kalian membantu persalinan ya, jangan langsung ditinggal ya, tapi harus diobservasi selama 2 jam pertama, karena di sini merupakan fase krisis nifas ya,
di mana akan terjadi komplikasi ya pada jam-jam ini ya. Jadi harus diobservasi 2 jam pertama ya. Kemudian pada 6 hari pasca persalinan, jadi kita pastikan involusi uterus berjalan dengan lancar. Jadi kita cek abdomennya apakah berkontraksi. Caranya bagaimana? Kita palpasi abdomennya apakah mengeras ya. Kalau lembek berarti kontraksinya tidak adekuat ya. Kemudian kita pastikan fundus di bawah pusat. Jadi kita lakukan pemeriksaan palpasi ya. Jadi dicek TFU-nya, tinggi fundus uterinya. Nah, 6 hari normalnya adalah di bawah pusat. Nah, kemudian kita cek juga tidak ada perdarahan dan tidak ada bau pada lokeanya ya. Nanti kita akan belajar apakah itu lokea ya. Kemudian kita nilai adanya tanda-tanda demam. Jadi kita observasi suhunya, TTV-nya ya. Kemudian kita observasi juga apakah ada infeksi atau mungkin perdarahan yang abnormal ya. Dan kita pastikan ibu mendapat cukup makanan, cairan dan istirahat, dan pastikan bayi menyusui dengan baik. Jadi ada beberapa kriteria bayi menyusui dengan baik ya. Misalnya seluruh bagian puting dan hampir semua areola ibu masuk ke dalam mulut bayi, itu kriteria pertama. Kemudian kriteria kedua adalah bibir atas dan bawah terbuka lebar dengan dagu menempel pada payudara ibu ya. Kemudian seluruh tubuh bayi menempel pada ibu. Kemudian tidak terdengar bunyi menghisap atau berdecak ya, jadi kayak suara orang kecap itu ya. Kemudian bayi merasa kenyang, akhirnya bayi kan tenang ya. Itu adalah tanda-tanda bayi menyusui dengan baik ya. Kemudian memberikan konseling pada ibu tentang perawatan tali pusat. Jadi bagaimana cara merawat tali pusatnya? Jadi tidak perlu menggunakan alkohol ya, cukup dengan rasa yang steril ya. Yang penting dijaga kebersihannya ya. Kemudian menjaga bayi tetap hangat dan merawat bayi. Nah, pada 6 minggu pasca persalinan, kita tanyakan pada ibu tentang penyulit yang ibu alami dan bayi alami. Jadi apakah selama 6 minggu ibu mengalami komplikasi atau mungkin bayinya susah untuk minum ASI. Jadi kita tanyakan ya. Kemudian berikan edukasi atau konseling untuk melakukan KB. Jadi kita harus tahu KB apa yang cocok untuk ibu tersebut. Misalnya ibu itu mengalami preeklamsi, jadi KB apa yang cocok untuk ibu dengan preeklamsi, apakah IUD dan sebagainya ya. Nah, di sini ada pembagian masa nifas. Jadi ada 3 ya. Kalau dini adalah pulih di mana ibu telah diperbolehkan berdiri dan berjalan, itu peripirum dini ya. Kemudian yang intermedial, jadi kepulihan menyeluruh alat-alat genitalia yang lamanya 6-8 minggu. Kemudian yang terakhir adalah waktu yang diperlukan untuk pulih dan sehat sempurna, terutama bila selama hamil atau waktu persalinan mempunyai komplikasi ya. Jadi dalam masa nifas ini ada 2 adaptasi ya, atau 2 perubahan. Jadi perubahan fisiologis dan perubahan psikologis ya. Nah, yang sekarang kita bahas di sini adalah perubahan fisiologis. Jadi apa saja yang berubah pada masa nifas ini ya? Yang pertama kita bahas adalah uterus. Jadi uterus nanti secara berangsur akan menjadi kecil ya. Jadi mengalami fase involusi sehingga akan kembali seperti sebelum hamil. Ini adalah tahapannya. Jadi pertama, bayi lahir fundus uteri setinggi pusat ya, dengan beratnya sekitar 1000 gram. Kemudian pada kala 3, tinggi fundus uteri teraba 2 jari bawah pusat. Berat uterus sekitar 750 gram. Kemudian 1 minggu postpartum, TFU-nya teraba di tengah-tengah pusat ya.
kemudian beratnya adalah sekitar 500 gram, kemudian 2 minggu postpartum. Di sini 2 minggu postpartum TFU-nya tidak teraba di atas simpisis ya, dan 6 minggu dia akan bertambah kecil dengan berat sekitar 50 gram ya. Jadi kalau kita tahu uterus kita tuh seperti buah pir itu ya, jadi seperti segenggam sekepal tangan kita itu ya. Nah, ini adalah gambar uterus kita ya. Jadi pada masa hari kala 1 kemudian sampai ke 10 hari ini ya. Baik, untuk sekarang adalah lokea ya. Jadi lokea adalah cairan atau sekret yang berasal dari kafum uteri dan vagina dalam masa nifas. Jadi ini hanya ada pada masa nifas ya lokea ini ya, seperti darah haid ya. Nah, untuk lokea yang normal itu ada 4 ya. Ada lokea rubra. Jadi rubra ini adalah 2 hari postpartum ya, jadi warnanya masih merah segar. Kemudian yang sanguinolenta ini terjadi 3-7 postpartum, jadi warnanya sudah berwarna kuning namun ada sedikit darahnya ya. Kemudian kalau yang lokea serosa ini terjadi 7-14 hari postpartum, jadi sudah tidak berwarna merah lagi tapi warnanya kuning ya. Kemudian pada lokea alba terjadi setelah 2 minggu postpartum, jadi warnanya hanya putih ya. Nah, kemudian ada lokea yang tidak lancar ya. Ini ada lokea stasis ataupun lokea yang berbau busuk ya, atau lokea purulenta ya. Jadi lokea 4 lokea di atas ini kalian harus hafal nanti ya. Ada lokea rubra, sanguinolenta, serosa, dan alba. Kemudian organ berikutnya adalah serviks. Jadi dia akan mengalami involusi bersama uterus ya. Jadi setelah persalinan, ostium eksterna dapat dimasuki oleh 2 hingga 3 jari tangan. Dan otomatis pada 6 minggu persalinan akan menutup sendiri ya. Kemudian untuk vulva vagina, jadi di sini akan terjadi peregangan yang sangat besar selama proses melahirkan bayi. Ya, jadi kedua organ ini dia akan mengalami kekenduran ya. Nah, setelah 3 minggu dia akan kembali seperti keadaan yang tidak hamil ya. Jadi akan ada gerigi-geriginya namanya ruge ini ya, dia akan berangsur muncul kembali, dan sementara labianya akan lebih menonjol ya. Selanjutnya ada payudara. Kalau payudara di sini terjadi ketika terjadi penurunan kadar progesteron, maka akan terjadi peningkatan hormon prolaktin setelah persalinan. Ya, otomatis akan akan keluar kolostrum ya. Jadi kolostrum ini ada saat persalinan produksi ASI pada hari ke-2 atau 3 ya. Jadi ya ketika hari pertama belum keluar ya memang wajar, karena memang kolostrum ini atau prolaktin ini terjadi pada hari 2 atau 3 setelah persalinan ya. Kemudian otomatis payudara akan menjadi lebih besar dan lebih keras ya, sebagai tanda mulainya proses laktasi. Baik, pada sistem perkemian, jadi pada perkemian ini sering sulit selama 24 jam pertama ya. Kemungkinan terjadi spasme sphinkter ya, dan edema pada leher buli-buli ya. Kemudian urin yang dalam jumlah besar akan dihasilkan dalam waktu 12 hingga 36 jam. Jadi 1-2 hari ya sesudah melahirkan, urin akan dihasilkan dalam jumlah yang besar ya.
Jadi setelah plasenta dilahirkan, kadar hormon estrogen yang bersifat menahan air akan mengalami penurunan yang mencolok. Jadi hal ini bisa menyebabkan diuresis ya, karena ureter yang berdilatasi akan kembali normal dalam 6 minggu ya. Jadi mengikuti involusi tadi. Nah, pada sistem gastrointestinal itu diperlukan waktu 3-4 hari sebelum faal usus kembali normal. Jadi meskipun kadar progesteron menurun setelah melahirkan, namun asupan makanan juga mengalami penurunan selama 1 atau 2 hari. Ketika mobilitas kurang, maka akan terjadi gangguan pada gastrointestinalnya ya. Kemudian untuk sistem kardiovaskuler, jadi setelah terjadi diuresis tadi karena efek kadar estrogen yang menurun ya, maka akan terjadi volume darah yang kembali seperti sebelum hamil. Jadi jumlah sel darah merahnya dan Hb-nya kembali normal pada hari kelima ya. Nah, meskipun kadar estrogennya mengalami penurunan, namun kadarnya masih tetap lebih tinggi daripada saat normal ya. Jadi pembukaan darah nanti akan terjadi, tapi harus dicegah ya dengan penanganan yang tepat, misalnya dengan ambulasi dini ya. Jadi pasien disarankan untuk ambulasi dini, jadi mobilitas dini ya. Kemudian pada sistem endokrin, jadi pada sistem endokrin ini kadar estrogen menurun hingga 10% dalam waktu 3 jam postpartum karena progesteron turun pada hari ke-3 ya. Kemudian pada sistem muskuloskeletal, nah pada sistem muskuloskeletal ini dimulai 4-8 jam postpartum, jadi harus dilakukan ambulasi ya pada 4-8 jam postpartum sehingga mencegah terjadinya komplikasi ya, tromboemboli, dan itu harus kita cegah ya. Jadi ibu disarankan untuk mobilitas, dan itu juga bisa mempercepat proses involusi ya. Jadi kebalikan dari involusi itu adalah subinvolusi ya. Nah, kemudian pada sistem integumen maka terjadi penurunan melanin. Jadi hormon melaninnya menurun, umumnya setelah persalinan menyebabkan berkurangnya hiperpigmentasi kulit ya. Jadi ibu di payudaranya itu biasanya areolanya menghitam ya, putihnya juga menghitam ya. Kemudian terjadi perubahan pembuluh darah yang tampak pada kulit karena kehamilan dan akan menghilang pada saat estrogen menurun. Jadi misalnya kalau kalian tahu ibu hamil itu di bagian lehernya atau lipatan-lipatan ketiaknya itu ketika hamil dia akan berwarna hitam ya. Tapi seiring jalannya waktu ketika dia bersalin, estrogen akan menurun. Nah, itu akan mengembalikan warna kulit lagi ya. Jadi jangan khawatir, yang dikira itu adalah daki ya, itu adalah hiperpigmentasi karena melanin tadi ya. Nah, sekarang adalah perawatan pasca persalinan. Jadi pada perawatan pasca persalinan, ibu pasti setelah bersalin akan mengalami lelah ya. Jadi ibu harus istirahat, kemudian tidur selama 8 jam. Boleh dianjurkan untuk mika-miki ya, jadi miring kanan kiri untuk terjadinya tromboemboli tadi ya. Jadi untuk mencegah biar tidak terjadi tromboemboli. Nah, ketika pada hari kedua, ibu disarankan untuk duduk. Hari ketiga jalan, hari keempat baru boleh pulang ya. Kemudian untuk dietnya, jadi makanan yang dikonsumsi harus bermutu ya. Jadi tidak hanya nasi putih dan tahu putih ya, tapi harus cukup kalorinya, cukup proteinnya, cukup sayur-sayurnya, atau
ataupun buah-buahannya ya. Jadi ASINya tercukupi, ibu pun akan sehat ya. Untuk pola miksi atau kencingnya, jadi kadang wanita mengalami sulit kencing karena sphincter uretranya tertekan ya oleh kepala janin dan otomatis akan spasme oleh sphincter ani selama persalinan. Nah, maka bila kandung kemih penuh, pasti wanita tersebut sulit kencing ya. Jadi biasanya dilakukan kateterisasi, ya, dipasang kateter. Nah, untuk buang air besarnya atau defekasi, jadi itu harus dilakukan 3-4 hari postpartum ya. Biasanya kalau di rumah sakit 3 hari kok belum bisa BAB ya. Nah itu, jadi bila masih sulit BAB dan terjadi konstipasi ya, maka harus diberikan obat laksatif ya, perektal. Jadi memang normalnya adalah harus dilakukan 3-4 hari pos persalinan ya, atau pos nifas, pos persalinan. Kemudian pada perawatan payudara di sini, jadi ketika hamil ya, pasti putingnya akan mengalami kekerasan ya, keras ya, nyeri jadinya ya. Jadi ketika misalnya bayi tersebut meninggal, itu ASINya bisa dihentikan ya dengan cara dibebat tekan itu ya. Jadi pembalutan payudara sampai tertekan ya. Jadi misalnya bisa diberikan juga obat estrogen untuk menekan dari hormon LH ya, seperti Linoral ataupun Paralodel ya. Nah, untuk IMD dilakukan 1 jam pertama dan dianjurkan supaya ibu menyusukan bayinya karena sangat baik untuk kesehatan bayi. Jadi saya bilang di awal tadi ya, kolostrum sangat tinggi antibodi ya. Jadi harus wajib diberikan pada bayinya. Nah, seperti kalian lihat ini, anak bayi ya menyusunya pada ibunya ya. Tapi kalau anak babi menyusunya pada ibu babi ya. Baik, pada fase laktasi. Jadi fase laktasi ini proliferasi jaringan pada kelenjar alveoli dan jaringan lemak pasti akan bertambah. Kemudian keluar cairan susu dari ductus lactiferus, disebut kolostrum ya. Kemudian terjadi hipervaskularisasi sehingga vena-vena berdilatasi ya. Jadi ketika kalian melihat ibu menyusui itu kan di payudaranya terdapat vena-vena warna hijau itu ya. Itu karena hipervaskularisasi. Nah, setelah persalinan terjadi supresi estrogen dan progesteron. Jadi supresinya akan menghilang itu ya. Maka akan terstimulus hormon LH, jadi hormon laktogenik atau prolaktin ya, untuk merangsang air susu. Jadi karena pengaruh oksitosin menyebabkan mioepitel kelenjar susu berkontraksi sehingga air susunya keluar. Jadi terjadi 2-3 hari postpartum ya. Kemudian untuk pemberian ASI untuk ibu, tingkatkan istirahat ya dan minum yang banyak. Jadi yakinkan pada ibu bahwa ibu dapat memproduksi ASI dan ASINya cukup untuk bayinya. Jadi jangan sampai ibu stres ya, karena ketika stres pasti ASINya akan berhenti ya. Kemudian untuk bayi sendiri, jadi susui bayi setiap 2 jam atau sesuai dengan kebutuhan bayinya. Jadi jangan sampai bayinya tidur dikira bayinya kenyang. Jadi kita wajib untuk membangunkan bayi setiap 2 jam sekali ya.
tanda-tanda ASI yang cukup. Jadi namanya ASI eksklusif itu adalah 10-12 kali sehari ya. Jadi payudara ibu nanti tiap 5 menit akan kosong ya, sehingga akan bereproduksi kembali, sehingga bayi wajib untuk mendapat susu dari ibunya. Kemudian kelainan dalam masa nifas yang saya sebutkan ada tadi ya, ada subinvolusi, jadi keadaan pengecilan uterus yang kurang baik ya, karena mungkin ada endometritis, sisa urin atau miom dan bekuan darah. Jadi jangan sampai ketika palpasi kandung kemihnya teraba keras ya, jadi harus dikeluarkan urinnya ya, supaya tidak mengganggu proses involusi uteri ya. Dan injeksi Metergin. Kemudian untuk tromboflebitis, ini karena terjadi kerusakan pada pembuluh darah ya, jadi karena kurang ambulasi diri tadi ya. Tanda-tandanya adalah suhunya naik, nyeri di kaki atau betis. Nah, untuk anjurannya adalah dilakukan istirahat, kemudian kaki ditinggikan serta diberi obat asam asetil salisilat ya. Nah, setelah tadi kita bahas tentang adaptasi fisiologis, sekarang kita bahas untuk adaptasi psikologis pada masa nifas. Jadi ada 3 adaptasi untuk psikologis ini ya. Jadi apa sih adaptasi psikologis? Ini merupakan masa di mana terjadi stres ya. Jadi masa ibu nifas mengalami stres, terutama pada ibu primipara ya. Jadi sangat dibutuhkan support ya dari keluarga ataupun teman terdekat. Jadi yang pertama untuk adaptasi psikologis ada taking hold ya, jadi berlangsung 3-4 hari postpartum. Jadi di tahap pertama ini atau tahap taking hold ini ibu lebih konsentrasi pada kemampuannya menerima tanggung jawab sepenuhnya terhadap perawatan bayi. Jadi di sini ibu masih sangat sensitif, fokus pada diri sendiri, sehingga sangat butuh sekali motivasi atau support ya untuk mengatasi kritikan yang mungkin dialami ibu ya. Nah, pada fase kedua ini adalah letting go. Jadi maaf, ini untuk fase kedua. Untuk fase pertama di sini ada taking in ya. Ini kurang ya. Pertama tadi taking in terjadi 1-2 hari setelah melahirkan ya. Pada fase pertama namanya taking in. Kemudian yang kedua adalah taking hold 3-4 hari. Kemudian yang ketiga adalah letting go, di mana ibu sudah tiba di rumah ya. Jadi ibu sudah mulai menerima tanggung jawab dan menyadari ya akan kebutuhan dari bayi. Kemudian reaksi ibu setelah melahirkan, jadi ada yang gembira ya, kemudian ada yang cemas, mungkin ada yang berpikir gimana ya cara membiayai sekolah anaknya ya, atau mungkin ada rasa kecewa apabila bayi tersebut tidak diharapkan, kadang tidak sesuai jenis kelamin yang diharapkan ya. Ini adalah rawat gabung. Nah, kita masuk ke asuhan keperawatan. Jadi ya seperti biasa ada pengkajian ya di biodata klien, pemeriksaan fisik. Jadi untuk asuhan keperawatan ini agak berbeda dengan asuhan keperawatan medikal bedah ataupun yang lain ya. Ini adalah asuhan keperawatan maternitas ya. Jadi
harus kita kaji mungkin data fokusnya ya. Jadi data fokus ada payudara. Jadi payudara kita fokuskan, kita cek apakah terjadi pembesaran simetris atau tidak, kemudian terjadi hiperpigmentasi, perubahan warna kulit ya, kemudian keadaan areolanya dan puting susunya, kemudian mungkin kolostrumnya ya. Kemudian pada abdomen kita cek apakah kontraksinya itu adekuat ya, kemudian apakah ada diastasis ya, distensi ataupun strie. Kita cek juga untuk tinggi fundusnya ya, konsistensinya, mungkin lokasinya di mana. Nah, untuk pengkajian genital ya, jadi kita benar-benar harus melihat ya. Jadi apakah ada tanda-tanda dari infeksi atau reda ya di perineumnya nanti. Ya, kemudian untuk pengkajian konsep dirinya ya, jadi kita kaji apakah sikap penerimaan ibu terhadap tubuhnya, mungkin keinginan ibu untuk menyusui atau persepsi ibu tentang tubuhnya, terutama perubahan selama kehamilan ya, dan perasaan klien bila mengalami depresi ya. Untuk kebutuhan seksualnya, jadi frekuensi koitusnya dan pengetahuan pasangan tentang seksnya, atau mungkin mengalami kesulitan ya saat melakukan koitus ya. Jadi nanti kita kaji apakah pasangan tahu ya kapan dimulai hubungan intercourse ya pada postpartum. Untuk pola nutrisi, jadi kita lihat pola menu makanan yang dikonsumsi ya, jumlah, jenis makanan, frekuensi, apakah cukup nanti untuk bayi dan ibunya ya. Kemudian pola istirahat tidur ya, jadi lamanya, malam siang, kemudian rasa tidak nyaman yang mengganggu istirahat dan sebagainya ya. Untuk pola eliminasi ya, jadi apakah terjadi diuresis setelah mengalirkan, kemudian adakah inkontinensia, apakah terjadi distensi blast ya, sehingga pola eliminasinya terganggu ya. Untuk personal hygiene, kita kaji pola mandinya, kebersihan mulut gigi, sehari ganti pembalut berapa kali ya, jadi dikaji kebersihan genitalianya. Dan untuk aktivitas dan rekreasi, nah mungkin sekian materi kali ini ya. Nanti untuk diskusinya kita bisa menggunakan platform Moodle ya. Terima kasih pertemuan kali ini. Salam sehat selalu buat mahasiswa dimanapun kalian berada. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.